pagi ini tema khotbah kita adalah kembalinya ke Yerusalem. Siapa yang kembali? Bangsa Israel. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit karena bangsa Israel yang menyembah berhala, karena bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Karena mereka tidak setia, maka mereka mengalami penghukuman. Boleh dikatakan dihukum karena dosa dan penyembahan mereka yang sudah menyimpang kepada Allah-Allah lain. Jadi Tuhan mengingat kepada janjinya, di mana sudah dinubuatkan dalam kitab Yeremia, di mana pada selama 70 tahun mereka akan dibuang di Babel. Mereka akan berada di pembuangan di Babel karena ketidaksetiaan mereka. Jadi pada pagi ini, sebelum kita melihat kepada apa yang berlaku kepada mereka di dalam pembuangan dan perjalanan mereka kembali ke Yerusalem, mari kita melihat sedikit latar belakang ataupun kita mengimbas kembali tentang kejatuhan yang terjadi pada bangsa Israel. Sebenarnya kalau kita belajar daripada kitab, kalau kamu mau tahu macam mana mereka dibuang, kamu harus membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 24. Kamu akan menemui apakah dosa-dosa yang mereka lakukan, khususnya bagi raja-raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Mereka begitu jahat dan mereka menyimpang daripada Tuhan. Nah, dalam poin yang pertama kita akan melihat kejatuhan kerajaan Yehuda ataupun bangsa Israel lah. Oke, jadi bangsa Israel ataupun kita kenali mereka adalah bangsa Yehuda, yaitu di kawasan bawah selatan. Mereka telah menyimpang dan akhirnya kejatuhan itu kalau kita melihat dalam e-bulletin ataupun boleh lihat daripada slide yang kami sediakan, sebenarnya pada tahun 605 sebelum Masehi, oke. 605 sebelum Masehi mereka ada satu raja namanya Raja Yoyakim. Pada waktu ini adalah penaklukan pertama kerajaan Babilonia, di mana pada 605 sebelum Masehi kerajaan Babel berjaya menawan Yerusalem. Ini adalah penawanan yang pertama, di mana pada waktu ini kerajaan Yehuda ataupun kerajaan Israel, kerajaan selatan dipimpin oleh Raja Yoyakim. Oke, jadi kalau kamu ingin tahu siapa ini Raja Yoyakim, kamu harus membaca kitab 2 Raja-Raja. Atau kalau kita mau tahu siapa ini Raja Yoyakim, ada juga teks lain yang mencatat tentang beliau, yaitu di dalam kitab Daniel. Oke, jadi mungkin tidak ada dalam slide. Jadi rasanya susah untuk saya cakap kalau kamu tidak buka Alkitab. Oke, jadi kamu perlu buka Alkitab kamu. Itulah sebabnya saya sediakan Alkitab juga di sini. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 7. Jadi kita tahulah apa yang berlaku pada tahun 605 sebelum Masehi. Sebab ini dicatatkan oleh Daniel. Mengapa Daniel mencatatkan? Sebab dia salah satu yang diangkat ataupun dibawa ke Babel pada waktu ini. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 7. Saya bacakan di sini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebahagian dari pekakas-pekakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinia, ke dalam rumah dewanya. Pekakas-pekakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu.
yakni orang-orang yang cekap, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Jadi yang saya bacakan tadi adalah penaklukan pertama yang terjadi di Yehuda, di mana kerajaan Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, telah menawan mereka pada tahun ini. Jadi pada tahun ini mereka yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan dalam Daniel ini, diangkat daripada Yerusalem pergi ke Babel. Jadi kalau kamu mau tahu ceritanya ataupun dia punya peta, sila buka Alkitab kamu. Itulah sebabnya penting Alkitab ini. Di belakang sekali, kalau kamu lihat Alkitab kamu, di belakang sekali ada peta di sana, dan kamu tahulah di mana itu Yerusalem dan di mana itu Babel. Oke, saya coba cek dulu. Ya, kalau kamu lihat di tempat ini tidak dapat zoom lah kan. Oke, kamu buka Alkitab kamu. Oke, Babel itu ialah di kawasan Mesopotamia. Oke, kawasan Mesopotamia di bawah, yaitu dekat dengan Ur Kasdim, yaitu kawasan tempat pertama Abraham dipanggil, ataupun boleh kita kata kampung pertama Abraham. Disitulah dekatnya Babel. Dan mereka itu daripada Yerusalem, jadi satu perjalanan yang jauh. Jadi bayangkan pada zaman dahulu kalau perjalanan yang jauh itu bukan senang. Dia mengambil masa yang lama. Dan itu yang berlaku pada tahun 605 sebelum Masehi, penaklukan pertama. Dan 8 tahun setelah itu, pada tahun 597 sebelum Masehi, ini ialah penaklukan yang kedua berlaku kepada kerajaan Yehuda, di mana pada waktu itu sudah ganti raja. Oke, jadi kalau kamu lihat dalam soalan buletin untuk semua kelompok sel, ada soalan ditanya sana, siapakah raja yang memimpin pada penaklukan yang kedua? Jadi kamu sila perhatikan siapa nama raja. Jadi jangan silap, raja yang pertama ialah Yoyakim. Oke, ada beza tuh. Yang raja yang kedua ialah Yoyakin. Oke, 1 M 1 N. Oke, jangan salah jawab nanti di kelompok sel, sebab ada perbincangan soalan kan. Oke. Jadi ini ialah perjalanan kedua ke pembuangan. Pada tahun 597 Yerusalem diserbu kembali, di mana raja pada waktu itu sudah ganti, yaitu Yoyakin. Dia memimpin, dan apa yang terjadi pada tahun ini, semua harta di bait suci diangkat, dibawa ke Babel. Dan setelah itu ditambah lagi dengan 10.000 penduduk Israel dibawa ke Babel. Kalau kamu membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 14 hingga 16, jadi kamu boleh catat saja, nanti kamu baca di rumah. Ini pun ayat yang panjang. Semua mereka ini diangkat, yang ditinggalkan di Yerusalem itu hanya orang yang miskin. Oke, kalau kamu membaca di 2 Raja-Raja pasal 24 dikatakan, semua orang yang pandai, orang yang hebat, tukang yang handal, seperti Daniel, mereka adalah golongan bangsawan dan juga golongan bijaksana. Jadi ini diangkat, dibawa ke Babel. Jadi orang yang miskin, yang tidak mereka itu ditinggalkan di Yerusalem, ataupun disebut sisa Israel dalam konteks pada waktu itu. Jadi ini yang berlaku di penaklukan yang kedua. Dan bukan hanya itu, setelah itu pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Babel datang lagi untuk menakluki Yerusalem untuk kali yang ketiga. Yaitu pada zaman ini rajanya juga sudah berganti, yaitu Raja Zedekiah. Di mana pada waktu ini Babel betul-betul memusnahkan Yerusalem.
Jadi dia kalau dalam bahasa Alkitab bilang tinggal timbunan puing. Betul. Jadi siapa yang pernah nampak wayang Piramli, apa itu nasib Doremi kah? Yang Zam-Zam Malikazam tuh kan. Kalau kamu tengok dia datang, dia mau pergi ke aku lupa sudah itu. Apa Istana Pasola ya dia punya istana sudah rubuh lah, tinggal padang terkukur lah kan, pasir saja. Jadi keadaannya seakan-akan seperti begitu. Seperti itulah. Siapa yang minat Piramli tahulah yang saya cakap. Kalau tidak minat kamu buat tahu sajalah. Oke. Ya. Jadi ini yang berlaku pada kali ketiga. Kali ketiga Raja Nebukadnezar datang, dia memusnahkan bait Allah. Hancur. Dia menghancurkan bait Allah. Bukan saja itu, kota-kota dan tembok juga dihancurkan. Jadi satu kali Raja Nebukadnezar datang yang pertama tadi pada tahun 605, dia hanya mengangkat segolongan orang yang kerja di istana, golongan bangsawan. Tetapi kali kedua dia mengangkat harta-harta daripada bait suci dan juga 10.000 orang Yerusalem, orang Yahuda termasuk Nabi Yeremia. Dan yang kali ketiga dia menghancurkan habis kota Yerusalem. Jadi Yerusalem hancur. Dan itulah saya katakan tadi, tinggal timbunan puing sahaja. Kalau kamu mau melihat rujukannya, kamu boleh baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 hingga 12. Jadi di sana ada mencatatkan apa yang berlaku pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ketiga raja yang saya sebutkan, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, Raja Zedekia, mereka adalah raja yang jahat. Dan kalau kamu perhatikan, kalau kamu baca di dalam Alkitab, ketiga-tiga raja ini dicatatkan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini? Pemimpin yang jahat, dia juga boleh memberikan kesan yang sangat besar kepada rakyatnya. Bayangkan betapa jahatnya raja ini sehingga dia membawa kejahatan ini dan mengakibatkan rakyat juga turut hidup dalam kejahatan. Maka dengan itu Tuhan menghukum mereka melalui serangan kerajaan Babel. Maka akhirnya mereka ditawan dan mereka dibawa ke pembuangan di Babilonia. Tetapi walaupun kerajaan Yerusalem sudah jatuh, tetapi kita juga melihat selepas 70 tahun pemerintahan kerajaan Babilonia, akhirnya pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babel juga jatuh. Kenapa kerajaan Babel diserang ataupun dikuasai oleh kerajaan Persia? Oke. Jadi kalau kamu mau tahu siapa raja Persia yang mengalahkan Raja Nebukadnezar, itulah kitab Ezra pasal 1 tadi. Ezra pasal 1 ayat 1 hingga 4, yaitu Raja Persia, Raja Kores. Dia telah mengalahkan Raja Nebukadnezar dan akhirnya dia pada tahun yang pertama itu dia mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem. Jadi kita lihat 70 tahun kerajaan Babel memerintah menawan bangsa Israel, dan selama 70 tahun juga bangsa Yerusalem ditawan dan diperhambakan. Dan genap seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ezra tadi, Ezra pasal 1, di mana seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Di ayat pertama, pada tahun zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi ini sudah dinubuatkan
oleh Nabi Yeremia bahwa selama 70 tahun mereka akan ditawan, dan selepas 70 tahun Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi tadi poin pertama saya itu hanya introduction. Jadi mudah-mudahan tidak adalah yang bingung. Jadi ini berkaitan dengan sejarah apa yang berlaku pada kerajaan Yerusalem, kerajaan Yahuda pada waktu itu. Jadi, nah kita mau masuk kepada poin yang kedua. Kalau kita melihat mereka mengalami kejatuhan, tetapi Tuhan memberikan mandat untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel ditawan. Dalam waktu mereka ditawan, Alkitab tidak mencatatkan bagaimana keadaan mereka. Tetapi secara kemanusiaan, kalau secara logik kita pikirkan, orang yang ditawan itu tersiksa, bukan senang. So, bagaimana mereka hidup selama 70 tahun itu mungkin kita boleh lihat di suatu masa yang lain lagi. Tetapi hari ini kita mau lihat bagaimana mereka selama 70 tahun setelah menderita, setelah mereka berhadapan dengan kesukaran hidup, setelah mereka berhadapan dengan cebaran hidup mereka, bagaimana setelah 70 tahun mereka mendengar Tuhan ingin membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ini kalau kita melihat di poin yang kedua, ini berkaitan dengan iman mereka, percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama kita melihat dalam Ezra pasal 1 ayat 1. Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia. Kalau kita melihat ketika Raja Kores digerakkan hatinya oleh Raja Persia, kita melihat bahwa di sini kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan bekerja lewat daripada seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Oke, Raja Kores tidak mengenal Tuhan. Dia bukan bangsa yang dipilih, tetapi dia dapat mendengar ketika Tuhan menggerakkan hatinya. Dan Tuhan bukan hanya menggerakkan hati Raja Kores. Kalau kita melihat di ayat 5, Ezra pasal 1 ayat 5. Tuhan juga menggerakkan hati setiap orang untuk kembali ke Yerusalem. Kalau kamu perhatikan di ayat ini, dia katakan, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi ketika bukan hanya Raja Kores sebenarnya yang digerakkan hatinya, tetapi sebenarnya imam-imam, ketua keluarga, orang Lewi, orang Yahuda, orang Benjamin, mereka juga sebenarnya digerakkan hati mereka untuk mendapatkan mandat Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan membangkitkan hati orang untuk melayani, dan Tuhan juga menyediakan orang untuk melayani. Dan saya percaya apa yang kita boleh belajar di sini, saya juga percaya bahwa Tuhan juga boleh menggerakkan hati Anda dan hati saya. Oke? Jadi ketika Tuhan menggerakkan hati Anda dan hati saya, apakah respon kita daripada gerakan yang Tuhan letakkan dalam hati kita? Ketika Tuhan menggerakkan hatimu, Tuhan kata, oh, saya mau lakukan ini dalam hidup kamu. Adakah kamu percaya atau tidak? Atau ketika Tuhan memanggil kamu, Tuhan memberikan mandat yang harus kamu lakukan bagi pelayanan, adakah kamu percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita melihat di sini, ketika Tuhan bekerja dalam hati Raja Kores, Tuhan katakan, biarlah mereka pulang. Apa Raja Kores katakan? Dia mengumumkan secara rasmi. Dia katakan, baiklah mereka yang digerakkan hatinya pulang ke Yerusalem dan membangun rumah Tuhan.
Kita lihat ketika Raja Kores yang bukan menyembah kepada Yahweh, tetapi dia menyadari dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita pada pagi ini? Ketika Tuhan bercakap dengan Anda dalam hatimu dan Tuhan ingin membangun sesuatu pelayanan dalam hatimu, adakah kamu percaya kepada Tuhan atau tidak? Pernahkah kamu mendengar Tuhan memanggil kamu? Ataupun kamu membaca firman Tuhan pagi-pagi kah, ataupun masa kamu buat renungan, tiba-tiba firman Tuhan itu berkata, pergilah. Adakah kita percaya atau tidak? Kalau kita lihat dalam zaman Alkitab, ya kita tidak mau sentuh terlalu jauh. Kita ambil contoh Abraham sajalah. Abraham ketika Tuhan berkata, keluarlah daripada negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan, ketika Abraham mendengar Tuhan mau memakai hidupnya, dia percaya kepada Tuhan dan dia pergi. Jadi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan mandat dalam hatimu, percayalah kepada Tuhan. Karena dia sedang menyediakan dan dia mau memakai hidup kamu untuk kehendaknya. Jadi dalam kita mendengar dan dalam kita mau mengenali mandat Tuhan, selain daripada kita percaya kepada Tuhan, yang ketiga yang sangat penting ialah kita perlu memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Kalau kita tahu Raja Persia, dia bukan bangsa Israel, tetapi dia mengenali panggilan Tuhan. Bukan hanya dia mengenali, tetapi dia meresponi panggilan Tuhan dan dia bertindak pada panggilan Tuhan. Nah, mari kita lihat di pada ayat 2 dan 4 supaya kita lebih jelas apa respon Raja Persia ketika dia mendengar, ketika Tuhan menggerakkan hatinya. Nah, saya bacakan ayat 2. Beginilah perintah Kores. Ini selepas hatinya digerakkan oleh Tuhan, dia membuat perintah. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dengar apa yang Raja Persia katakan. Ia menugaskan aku. Wah, Raja Kores tahu bahwa Tuhan menugaskan dia untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Tadi saya sudah katakan di poin yang pertama, rumah Tuhan bait suci di Yerusalem sudah hancur. Tetapi ketika Raja Persia mendengar, ketika Raja Persia digerakkan hatinya, dia berkata, Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3, dia katakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi kita perhatikan di sini, ketika Raja Persia dia digerakkan hatinya, dia bukan saja percaya, tetapi dia juga bijaksana. Dia tahu kalau dia yang pergi, sebab dia katakan ia menugaskan aku. Kalau dia yang pergi, dia bilang ini tiada kaitan dengan bangsaku. Tetapi dia menggunakan kebijaksanaan, dia tahu bahwa siapa orang yang sepatutnya perlu pergi, yaitu bangsa Yehuda, mereka yang pernah ditawan yang lalu. Jadi Raja Persia dia mengenali, dia meresponi dan juga dia bertindak. Apa tindakannya? Tindakannya dia membenarkan mereka kembali ke Yerusalem. Ketika Raja Persia dia mendengar Tuhan menggerakkan hatinya, dia rendah hati. Dia merendahkan hatinya dan dia tidak sombong. Apa yang ketika dia mendengar perintah dan panggilan Tuhan,
dia merendahkan hatinya dan mengizinkan bangsa Yahuda untuk kembali ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja Raja Persia boleh meresponi panggilan Tuhan, soalannya ialah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tidak pernahkah Tuhan menyatakan sesuatu di dalam hati kamu? Tidak pernahkah kamu dengar Tuhan bercakap sepatah kata pun di dalam hati kamu? Jika Raja Persia saja yang tidak pernah mendengar tentang perintah Tuhan, tidak pernah membaca tentang hukum-hukum Tuhan yang dipegang oleh bangsa Israel, tetapi mengapa dia boleh mengenal Yahweh? Apalagi dengan kita. Kamu ada Alkitab? Semua kita ada Alkitab. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Baca Alkitab. Jadi jikalau kita berkata ataupun kamu pernah berkata, saya tidak pernah dengar Tuhan cakap, artinya kamu tidak pernah baca Alkitab. Betul? Setiap kita yang pernah baca Alkitab ini, kamu pernah dengar suara Tuhan. Setuju? Jika kamu pernah dengar suara Tuhan, apa Tuhan cakap dengan kamu? Apa yang Tuhan katakan kepada kamu dalam Alkitab ini? Ketika Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ini, itu yang menjadi respon kita. Tapi sayang sekali ada banyak orang memberikan alasan, beribu-ribu alasan. Dia katakan, saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Kalau kamu katakan tidak pernah dengar suara Tuhan, artinya kamu belum baca Alkitab ini. Maka dengan itu saya mau mendorong bagi setiap pribadi yang berkata belum pernah dengar suara Tuhan, baca Alkitab ini. Lepas ini kamu akan dengar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kamu. Bagi yang sudah membaca Alkitab, yang sudah mendengarkan, responlah dan taatlah. Itu kesusahan yang kita alami sebagai pengikut Yesus. Kita sudah baca firman Tuhan, cuma kita belum buat. Kenapa Raja Persia yang bukan bangsa Israel, tetapi dia merendahkan hatinya dan meresponi panggilan Tuhan? Apa yang paling penting di sini adalah kerendahan hati. Orang yang mendengar suara Tuhan tetapi tidak dapat merendahkan hatinya, ia sama seperti orang yang hidup dalam kesombongan. Kita tidak dapat merendahkan hati kita, maka kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Jadi sebagai kesimpulan daripada khotbah pada pagi ini, saya ingin mendorong supaya semua kita di tempat ini, supaya kamu boleh menemui jejak Tuhan dalam hidup kamu. Bagaimana kamu dapat menemui jejak Tuhan dalam hidup kamu? Baca selalu firman Tuhan. Inilah kita punya pelita. Inilah yang menuntun kita untuk berjalan di dalam dunia ini. Jadi saya sekali lagi ingin dan sangat mendorong kepada kita, at least bacalah Alkitabmu, jangan hanya baca hari Minggu. Itulah sebabnya kita kekurangan berhubungan dengan Tuhan, sebab Alkitab kita hanya di hari Minggu. Puji Tuhanlah kalau baca hari Minggu. Kalau hari Minggu pun tidak baca, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengenal Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka kita akan menemui jejak Tuhan dalam hidup kita. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Saya tidak boleh secara spesifik sebut Tuhan panggil kamu di area ini, tidak. Untuk kamu mengenal jejak Tuhan, kamu perlu membina hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Untuk kamu mau mengenal Tuhan memanggil kamu menjadi apa, baca Alkitab ini, karena di sana kamu akan tahu kamu akan di mana Tuhan akan memimpin kamu.
Tidak semua kamu akan dipanggil menjadi padri seperti saya. Jadi maka itu setiap orang kita ada panggilan yang berbeza. Amin. Tetapi Tuhan akan memastikan panggilan kamu ketika kamu ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi apapun yang akan Tuhan katakan kepada kamu, semua itu bermula daripada hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhanlah akan memastikan keyakinan di mana kamu akan pergi. Akhir sekali saya ingin tutup khotbah ini dengan kesaksian hidup saya. Saya sudah mengikuti pelayanan gereja sejak kecil, dan saya tahu apa itu pelayanan. Dan saya selalu ikut penginjil, saya ikut padri, pergi kemana-mana. Tetapi saya tidak tahu saya dipanggil Tuhan seperti apa. Dan yang saya tahu, ketika saya berada di gereja, hati saya damai. Ketika saya melayani, saya suka dengan pelayanan. Ketika saya bekerja di gereja, saya tidak pernah rasa penat, dan saya merasakan sukacita. Apabila saya pergi bekerja, kerja di luar, saya pernah kerja di luar. Ada berapa banyak company yang pernah saya ikut. Dan walaupun saya boleh mendapatkan uang daripada penghasilan kerja, tetapi saya tidak pernah merasa damai seperti saya pernah buat di gereja. Dan itulah sebabnya saya katakan melayani adalah panggilan saya. Apabila saya melayani di gereja, saya merasa sukacita. Sekalipun ada waktunya kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Anda mengetahui panggilan itu? Itu bermula daripada bagaimana kamu mengenal Tuhan melalui hubungan kamu. Jadi hari ini, selepas ini kita akan menyanyikan lagu respon ini, Jejak Tuhan. Jadi kamu boleh, sementara kamu menyanyikan, kamu boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau mau panggil saya? Mungkin Tuhan ada di kalangan kita, mungkin ada di kalangan Anda yang Tuhan panggil, mungkin mau menjadi seperti saya. Mungkin ada yang terpanggil menjadi imam, tetapi ada juga yang terpanggil untuk bekerja di luar. Ada yang terpanggil di dunia pendidikan, ada yang terpanggil di dunia politik. Jadi di setiap panggilan kita, jadilah berkat, karena melalui hubunganmu dengan Tuhan, kamu akan dapat menyaksikan siapakah Tuhan bagi dunia. Jadi mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita, dan ambil masa ini untuk bercakap dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami memahami kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami, karena kami percaya rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, baca
janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisai